Tanyain Anies. Oke, ini aku izin berdiri ya. Ini benar-benar segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua umat nih. Amin. Oke, dalam hitungan 1 ke 3. 1. Mana nih panitia, boleh dibantu? Ini kali ya. Cek. Boleh maju ke depan nih. Oke, 1 menit dari sekarang ya, kita bisa lihat di monitor. Izin Yai Anies. Saya Yan Barusar dari Lampung Demokrasi Studies. Yang ingin saya tanyakan pertama itu terkait dengan Lampung ini mayoritas petani Pak Anies. Tapi hampir setiap generasi yang masyarakat itu tidak pernah merasakan kesejahteraannya. Nah, bagaimana sistem yang akan Pak Anies bangun ke depan kalau Bapak jadi presiden untuk menciptakan kestabilan harga agar kemudian para petani bisa mendapatkan kepastian setiap hasil buminya akan dijual. Karena kan setiap hasil bumi naik atau tinggi maka kemudian harganya turun. Hukum ekonominya kan begitu. Kalau barangnya sedikit maka harganya naik. Nah, itu kan akibatnya setiap tahun pendapatan para petani kopi, padi, lada dan lain-lain itu sama saja. Jadi kesenjangan sosial itu tetap terus dirasakan oleh para petani khususnya di Lampung. Begitu Pak Anies. Terima kasih. Yan Barusal Pak. Panggilannya Cur. CUR. Siap. Oke, Yai 2 menit dari sekarang. Saya panggil Yai Cur ya. Siap, Yai Anies. Ya, Yai Cur. Terima kasih. Ini sebabnya mengapa kami berpandangan anggaran pemerintah itu tidak dialokasikan untuk membangun food estate, tapi justru untuk kontrak farming. Ya. Apa artinya kontrak farming? Kontrak farming itu bukan mengontrak petani sebagai buruh, bukan. Tapi petani melalui Gapoktan atau melalui koperasinya itu menghasilkan produksi beras, gabah ya. Kemudian ada pembeli yang memiliki kontrak kerja selama tahun yang disepakati. Kami pernah mengerjakan itu, Yai Jur, di Jakarta. Jadi kami di Jakarta itu kan nggak punya sawah, tidak punya produksi beras. Jadi kami bekerja sama dengan Gapoktan, dengan koperasi, kerjasama kontrak 5 tahun, disepakati range harganya. Paling rendah berapa, paling tinggi berapa, selama 5 tahun. Nah, dengan adanya kontrak itu, petani itu menanam dengan rasa tenang. Karena dia tahu sudah akan ada pembeli. Dan kami di Jakarta tidak khawatir karena kami tahu kami akan dapat pasokan dengan harga yang range-nya sudah disepakati. Lalu bagi petani, adanya kontrak itu, dia bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Dan dia bisa ke bank BRI unit desa, kalau sampai perlu pinjam, punya kontrak tuh. Bahwa akan ada yang membeli dengan harga yang sudah disepakati. Jadi kontrak itu menenangkan petani, menenangkan juga bagi kami yang membeli. Nah, itulah yang disebut sebagai kontrak farming. Bila itu kita kerjakan di berbagai wilayah Indonesia, maka petaninya tenang, konsumennya juga tenang, harganya juga stabil, dan mata rantai yang panjang itu bisa dikurangi karena langsung. Oke, Yai Anies, waktunya habis, cukup ya? Cukup, nggak boleh ditanggapin lagi ya? Oke, salaman lu biar damai. Oke Yai, karena banyak banget nih, banyak banget. Nanti kita sabar, kita ambil sisi kiri dulu ya teman-teman ya, seklik. Untuk disclaimer, Desak Anies ini memang ditujukan acara untuk anak milenial, tapi bukan buat nyari suara biar ngedukung Yai Anies. Makanya Yai, kalau Yai perhatiin di sebelah kiri ada yang pakai kaos Ganjar Pranowo Yai. Kita undang ke depan ya Yai, Mas bersedia nanya? Oke. Ya, perkenalkan nama saya, panggilannya Pak
Cekemon. Mon. Langsung saja. Dari rakyat biasa aja Pak, rakyat jelata. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan atau itu menurut saya abu-abu Pak. Karena Bapak bilang nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah Pak, di Lampung ini ada contoh konkret Pak, kota baru di sana 15 menit dari sini mangkrak. Buktinya proyeknya mangkrak, masalah dasarnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Nah, jadi menurut saya Bapak ini hanya cari aman saja, mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja Pak, mau lanjut, enggak. Alasannya bahwa udah diundang-undangkan, harus dilanjutkan, tapi kapan? Masalahnya kita nanti pasti ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak Pak? Nah, yang kedua Pak, kita tahu semua paslon ingin menang satu putaran. Tapi apabila Pak Anies nanti gagal lanjut ke putaran kedua atau kalah langsung di putaran pertama, kira-kira bakal mendukung ke 02 atau 03 atau malah oposisi saja? Kira-kira aja Pak, pendapat pribadi. Kalau partai kita nggak tahu ya. Ya itu saja, terima kasih. Ya, ini saya tadi sebelum jangan. Kita harus menghormati pilihan, betul tidak? Iya. Bahkan menurut saya, Bung Mon ya panggilannya, Mon, Yai Mon ini adalah contoh seorang yang demokratis. Karena dia mau datang sebuah acara dan ketemu pasangan yang bukan yang dia dukung. Betul tidak? Nah, dan kita semua harus demokratis juga, menghormati. Inilah indahnya Indonesia, jangan dirusak ya. Ya, nah saya mau sampaikan begini. Jadi kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah ditetapkan oleh undang-undang, oke? Undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara. Dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat itu. Oke? Ini sama seperti tadi saya coba cek tapi kok nggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung nih. Ada kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak. Rusak berat nih. Sekarang kita punya uang. Uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak berat nih. Atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan. Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai. Tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problem. Problemnya apa? Sekolah rusak. Sekolah rusak tidak ada anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya dipakai untuk urusan yang lain. Pupuk, subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Lah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang, nggak ada dampaknya. Oke? Jadi saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota, nggak apa-apa. Oke? Tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem nih. Kalau sekolah rusak itu berisiko. Oke? Kemudian puskesmas. Kalau tidak salah 40% dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Kita mau bangun mana? Mau bangun Kementerian Kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Itu persoalannya Bung Mon. Jadi ini menjadi persoalan yang sudah jadi politis. Kalau politis apa? Pokoknya kalau saya mendukung si A, maka programnya saya harus dukung. Menurut saya harus objektif. Harus objektif. Objektif artinya apa? Kita menyatakan baik dan tidak berdasarkan penilaian objektif, bukan berdasarkan afiliasi politik. Jadi inilah sebabnya kenapa kita mendorong objektivitas, gitu ya. Dan yang kedua tadi soal
Oh, saya tidak pernah berencana untuk menang 1 putaran. Oke, kami memang selalu berencana untuk 2 putaran. Dan insya Allah kita masuk ke putaran kedua. Jadi memang betul kami nggak pernah. Saya coba cek. Saya selalu mengatakan bahwa yang penting masuk putaran kedua. Kenapa? Karena kami udah pengalaman. Kalau banyak orang lain pilkada itu cuma 1 putaran. Hanya Jakarta yang pilkadanya 2 putaran. Jadi kalau saya ditanya, saya mindsetnya memang mindset 2 putaran, nggak pernah 1 putaran. Dari dulu. Dan lebih baik nih saya mau tanya nih, surveinya selalu nomor berapa kita? Saya nomor 3. Saya tanya, nih di ruangan ini yang pernah disurvei, acungkan tangan, yang pernah disurvei? Enggak pernah, Anda 1. Lumayan lah, kapan waktu itu? Agustus, sekali 1 orang di sini yang pernah disurvei. Alhamdulillah untung ada yang disurvei 1 orang nih. Okay? Kami selalu disurvei nomor 3, dulu di Jakarta juga begitu. Terus menerus disurvei nomor 3. Pas pilkada, nomor 2 dulu. Yang penting nomor 2 dulu. Habis itu baru 1. Gitulah kira-kira. Insya Allah menang. Oke. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Yai Mon ini. Makasih. Oke, luar biasa memang. Kiai Mon kalau nanti berubah pikiran gak usah diumumkan. Gak usah diumumkan. Ya, kalau diumumkan nanti repot beliau ya. Jangan, gak usah diumumkan. Ya izin, ini baru 2 pertanyaan di segmen keempat, udah mulai panas ya. Izin nanya dulu sebelumnya teman-teman. Yai udah makan? Tadi sebelum perjalanan sudah makan? Sudah ya, takutnya asam sulfatnya naik. Asam lambung.